Halo, kembali lagi bersama Hana dari Bimbel Teknik Genius. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas yaitu tryout sosiologi ya. Nah, sekarang kita mulai ya. Nomor 6. Generasi muda saat ini cenderung menjadikan Instagram sebagai bagian dari gaya hidup untuk menunjukkan eksistensi mereka. Mereka lebih banyak mengungkapkan pengalamannya dalam media tersebut, sehingga terjadi perubahan pola pikir bahwa kehidupan pribadi seseorang bukan lagi sesuatu yang harus dijaga privasinya. Agen sosialisasi yang berperan mengubah pola pikir tersebut adalah titik-titik. Kita lihat ya. Terjadinya pola pikir pada remaja, ya misalnya, itu adalah akibat terjadinya tren penggunaan Instagram, ya, sehingga seseorang atau misalnya remaja ini menunjukkan eksistensinya dalam Instagram tadi, ya. Jadi dia menampilkan apa yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu senang, sedih dan lain-lain, ya, foto-foto bersama keluarga, bahkan foto-foto bersama teman dekat atau pacar dan lain-lain, bahkan foto-foto keakraban yang kadang-kadang tidak pantas gitu ya untuk di-share begitu gambarnya dalam Instagram yang bisa dilihat oleh semua orang. Akibatnya apa? Bisa terjadi perubahan pola pikir bahwa tidak ada lagi privasi ya bagi kehidupan seseorang. Sehingga semua orang bisa menampilkan apapun yang mereka mau atau apapun yang mereka suka. Nah, perubahan pola pikir yang terjadi ini adalah tadi kan akibat penggunaan Instagram, ya. Artinya bahwa agen perubahan yang mengubah pola pikir tadi adalah merupakan bentuk dari media sosial, ya. Instagram adalah salah satu bentuk dari media sosial, ya. Selain Instagram, kalian juga mengenal media sosial lain, misalnya Facebook, ya. Ada LinkedIn, Snapchat, Twitter dan lain-lain, ya. Nah, jadi ini adalah agen perubahan yang berperan di sini adalah media sosial. Ya. Jadi agen sosialisasi yang berperan mengubah pola pikir tersebut adalah ini tadi ya, Instagram adalah termasuk bagian dari media sosial. Nomor 7. Para pengunjuk rasa yang terbakar emosinya karena orasi dan disulut oleh provokator melakukan tindakan anarkis dengan merusak fasilitas umum di sekitarnya. Ini merupakan kelompok yang disebut titik-titik. Nah, kita masuk ke konsep kelompok sosial ya. Kita lihat dulu. Nah, bentuk kelompok sosial itu sebetulnya dibagi dua ya secara garis besar. Ada kelompok sosial yang teratur, ada kelompok sosial yang tidak teratur ya. Kalau kelompok sosial yang teratur itu adalah kelompok sosial yang dia punya aturan, dia punya nilai dan norma ya. Nah, sementara ada juga yang disebut dengan kelompok sosial yang tidak teratur ya. Nah, apa saja yang termasuk kelompok sosial yang tidak teratur ini? Kelompok sosial yang tidak teratur itu meliputi 3 macam ya. Ada yang disebut dengan kerumunan atau crowd, ada yang disebut dengan publik, dan ada yang disebut dengan massa. Ya, kita lihat. Kerumunan, apa yang dimaksud dengan kerumunan? Kerumunan itu diartikan adalah individu-individu yang bergabung atau menghimpunkan diri untuk mengerubungi sesuatu atau berkumpul di suatu tempat. Ya, contoh misalnya apa? Penonton sepak bola, ya, kemudian apa? Penonton bioskop, kemudian apalagi misalnya orang-orang yang sedang berbelanja di pasar dan lain-lain. Itu adalah merupakan bentuk kerumunan, ya, karena mereka bergabung untuk sementara waktu, gitu ya, berkumpul untuk sementara waktu, dan setelah kepentingan mereka berakhir, maka akan bubar. Ya. Nah, kemudian ada lagi yang disebut dengan massa. Apa itu massa? Massa itu artinya sejumlah orang ya, yang tidak saling mengenal, kemudian berkumpul di suatu tempat, dan mereka itu kemudian diorganisir, gitu ya. Mereka itu bergeraknya itu terorganisir gitu ya. Jadi mereka tidak bergerak untuk dirinya sendiri, tetapi ada pihak yang mengendalikan mereka ya. Nah, masa-masa inilah yang kemudian bergerak ya untuk melakukan sesuatu hal ya sesuai dengan arahan atau sesuai dengan provokasi yang mereka dapatkan. Contoh adalah para pengunjuk rasa gitu ya. Para pengunjuk rasa yang mereka bergerak gitu ya ke sana kemari, kemudian bergerak anarkis
itu biasanya ada dalangnya, ya, ada orang yang mengendalikannya. Nah, biasanya masa inilah yang banyak digunakan, disalahgunakan untuk mendapatkan kepentingan politik tertentu. Ya. Nah, itu biasanya banyak terjadi di Indonesia, ya. Kalian juga mungkin sering lihat adanya gerakan-gerakan unjuk rasa, ya, yang mengerahkan massa yang luar biasa sekali untuk melakukan sesuatu. Kemudian ada juga yang disebut dengan publik. Apa itu publik? Nah, kalau publik ini artinya banyak orang, tetapi berbeda dengan massa. Ya, kalau massa tadi berkumpul secara keseluruhan dan bergerak secara bersama-sama. Ya, tapi kalau publik itu tidak berkumpul dalam suatu tempat, tapi dia tersebar. Dan kadang-kadang kita juga tidak tahu, ya, publik ini ada di mana saja. Tetapi mereka punya tujuan yang sama, punya pandangan yang sama. Contoh publik adalah misalnya penonton televisi. Ya, kita tahu penonton televisi ada di mana-mana, tapi kan tersebar di mana-mana dan tidak berkumpul di suatu tempat. Ya, apalagi yang termasuk publik misalnya pembaca koran, pengguna Facebook atau pengguna Twitter, itu adalah publik. Kita tahu ada mereka, tapi kita nggak tahu mereka ada di mana. Ya, itu publik. Ya. Jadi kalau publik itu tidak berkumpul di suatu tempat dan tidak bergerak bersama-sama, tapi dia ada di mana-mana, tapi punya pandangan yang sama, punya tujuan yang sama. Oke, ya. Jadi kalian sudah bisa membedakan ya apa yang dimaksud dengan kerumunan, apa yang dimaksud dengan massa, dan apa yang dimaksud dengan publik. Jadi kalian sudah bisa menjawab pertanyaan nomor 7. Para pengunjuk rasa yang terbakar emosinya karena orasi dan disulut oleh provokator melakukan tindakan anarkis dengan merusak fasilitas umum merupakan kelompok yang disebut apa tadi? Ini ya, jawabannya adalah yang C. Ya, ini adalah massa. Nomor 8. Sebagai upaya untuk membantu korban bencana alam letusan Gunung Semeru, maka beberapa organisasi sosial menggalang dana untuk diberikan pada korban bencana tersebut. Kelompok yang melakukan gerakan sosial tersebut merupakan contoh dari titik-titik. Nah, kita kembali lagi ke konsep kelompok sosial. Tapi kali ini kelompok sosialnya adalah bentuknya adalah crowd, ya, atau kerumunan. Nah, tadi kita tadi sudah tahu ya, ada crowd, ada kerumunan, ada publik, ada massa. Nah, untuk jawabannya tadi, yang orang-orang yang berkumpul untuk melakukan sesuatu hal gitu ya, untuk sementara ini ya sifatnya, itu disebut sebagai crowd. Nah, kerumunan atau crowd ini ada bermacam-macam jenisnya. Yang pertama adalah kerumunan yang berdasarkan artikulasi dengan struktur sosial. Artinya ini adalah kerumunan yang memiliki aturan atau nilai-nilai tertentu. Ya. Ada yang disebut dengan formal audience, ada yang disebut dengan plain expressive group. Formal audience itu adalah penonton yang sifatnya formal. Ya. Contoh penonton bioskop, kemudian apalagi misalnya ketika kita mengikuti seminar, kita mengikuti pelatihan, itu formal audience. Nah, kita harus jaga diri, ya. Kita punya aturan, tidak boleh melakukan hal-hal yang mengganggu orang lain. Jadi ada etikanya, ada aturannya. Itu formal audience. Ada juga yang disebut dengan planned expressive group. Ini adalah kerumunan yang direncanakan. Artinya, contoh gini ya, misalnya ketika kalian akan merayakan perayaan tahun baru, gitu, kalian berkumpul dengan teman-teman kalian. Nah, itu termasuk planned expressive group. Karena apa? Kalian sudah merencanakannya, ya. Atau mungkin kalian ingin makan enak, maka kalian datang ke restoran. Itu juga merupakan planned expressive group, ya. Nah, kemudian juga ada kerumunan yang dikaitkan dengan kepatuhan ya terhadap norma hukum. Ada yang disebut dengan acting mobs dan ada yang disebut dengan immoral crowd. Ya. Acting mobs adalah kerumunan yang berkumpul karena dorongan emosi, ya, dorongan perasaan, bisa perasaan senang, bisa perasaan sedih, gitu ya. Mereka berkumpul untuk melakukan sesuatu, ya. Misalnya tadi orang-orang yang berkumpul untuk melakukan memberikan sumbangan kepada korban bencana alam.
itu kan mereka didorong oleh emosi, didorong oleh rasa empati ya terhadap korban bencana alam. Nah, itu termasuk kategori yang acting moms. Tapi ada juga kerumunan yang dianggap melanggar hukum yang disebut dengan immoral crowd ya. Nah, kalau immoral crowd itu adalah bentuk kerumunan yang tidak bermoral ya, immoral. Artinya ini adalah kerumunan yang banyak melanggar hukum. Contoh misalnya apa? Kerumunan para pecandu narkoba, ya? Kerumunan mafia tanah misalnya, atau para penjahat kriminal dan lain-lain, itu termasuk bentuk immoral crowd. Kemudian dilihat dari sifatnya, kerumunan bisa dibagi menjadi inconvenient aggregation, artinya adalah kerumunan yang sangat tidak nyaman. Contoh ketika kita antri di bioskop, kita kena macet di jalan, kan males ya. Itu sangat tidak nyaman situasinya. Itu disebut sebagai inconvenient aggregation. Ada juga yang disebut dengan panic crowd. Ya. Panic crowd itu adalah kerumunan atau kumpulan orang yang dalam situasi panik. Misalnya terjadi bencana alam, ya, musibah tiba-tiba dan lain-lain, kecelakaan dan lain-lain. Itu orang dalam keadaan panik. Ya. Kemudian juga ada spectator crowd. Ya. Spectator crowd adalah kerumunan yang bisa berada di berbagai macam tempat gitu. Ya. Jadi spectator crowd itu bisa dia berpindah-pindah tempat. Nah, itu merupakan contoh bentuk-bentuk kerumunan atau crowd. Kita kembali ke soal. Sebagai upaya untuk membantu korban bencana alam, maka beberapa organisasi sosial menggalang dana. Ya. Nah, kelompok yang melakukan gerakan sosial tersebut adalah contoh yang mana? Nah, ini adalah kelompok tadi yang didorong oleh emosi, yang didorong oleh empati gitu ya terhadap korban bencana alam, sehingga itu disebut sebagai acting moms atau action moms ya. Nah, di sini jawabannya yang D. Nomor 9. Mode pakaian mini yang pernah hits di tahun 1960-an saat ini kembali diminati oleh kalangan anak muda. Mereka membuat dan memakai pakaian mode tersebut dengan kreativitas terbaru, sehingga menjadi lebih menarik dan dinamis. Pola perubahan sosial ini termasuk ke dalam bentuk titik-titik. Ya. Nah, kita lihat, ini adalah konsep perubahan sosial. Apa itu perubahan sosial? Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada masyarakat. Ya. Dalam bentuk apa? Bisa dalam bentuk strukturnya, ya, bisa juga dalam bentuk fungsinya. Ya, yang jelas bahwa dalam setiap masyarakat pasti akan terjadi perubahan. Nah, bisa perubahan besar, bisa perubahan kecil, bisa perubahan direncanakan, bisa tidak direncanakan, bisa perubahan yang membawa kemajuan, tapi juga bisa perubahan yang membawa kemunduran. Yang jelas bahwa perubahan sosial dalam masyarakat berarti terjadi perubahan dari keadaan yang sebelumnya menjadi keadaan yang baru. Nah, untuk pola-pola perubahan sosial ini ada bermacam-macam. Ya. Yang pertama ada teori-teorinya nih. Ada yang disebut dengan teori siklus. Nah, teori siklus ini beranggapan bahwa perubahan sosial itu tidak direncanakan. Tapi dalam perubahan siklus ini umumnya yang terjadi adalah pola yang berulang-ulang. Contoh tadi ya, mode pakaian tahun 60-an sekarang kembali lagi hits. Ya, mode pakaian mini kembali lagi tren. Nah, itu berarti pengulangan dari hal yang telah ada sebelumnya. Ada juga yang disebut dengan teori linier, yaitu menyebutkan bahwa perkembangan yang terjadi itu berujung pada titik yang sama. Artinya bahwa perubahan yang terjadi itu secara bertahap dan secara teratur. Ya, dan akhirnya membawa satu arah yang sama, ya, dalam bentuk evolusi bisa juga dalam bentuk revolusi, gitu ya. Yang jelas bahwa dalam teori linear itu selalu berkembang itu teratur, ya, mencapai titik tertentu. Kemudian ada juga teori perubahan sosial yang disebut sebagai teori gerakan sosial. Jadi teori ini menyatakan bahwa suatu perubahan terjadi melalui jalan yang berliku dan membutuhkan proses yang panjang, ya. Kemudian juga yang disebut teori modernisasi. Teori modernisasi ini adalah perubahan yang terjadi, contoh ya, di suatu negara berkembang. Itu akan mencontoh ya perubahan yang terjadi di negara lain, di negara yang lebih maju. Jadi kita melihat perubahan ini sebagai sebagai bagian peniruan dari perubahan yang terjadi di tempat lain yang dianggap lebih maju. Ya.
Kemudian juga adalah teori permasalahan. Ya. Teori permasalahan itu adalah perubahan sosial yang terjadi, itu terjadi akibat adanya konflik antar golongan. Ya. Jadi karena ada masalah, bisa terjadi perubahan. Nah itu ya, itu teori-teori perubahan sosial. Nah jadi kita bisa lihat di sini, pada nomor 9, rangkaian mini yang pernah hits tahun 60-an, kemudian muncul lagi ya di kalangan anak muda saat ini, berarti merupakan pola perubahan sosial yang termasuk ke dalam bentuk apa tadi? Siklus ya. Karena apa? Karena terjadi kembali pengulangan. Nomor 10. Pada usia balita dan anak-anak, orang tua cenderung mengenalkan anak-anaknya dengan berbagai macam permainan. Contoh, untuk anak perempuan diberikan boneka dan perhiasan. Sedangkan untuk anak laki-laki diberikan mainan mobil dan diajak bermain sepak bola. Pola sosialisasi ini bertujuan untuk membentuk konsep titik-titik. Nah, kita lihat ya, tadi pola sosialisasi atau sosialisasi ini adalah merupakan bentuk apa? Penanaman nilai dan norma pada diri seseorang. Ketika seorang anak perempuan diberikan boneka dan perhiasan, sedangkan anak laki-laki diberikan mainan mobil dan juga bermain sepak bola, maka ini membentuk konsep apa? Nah, keduanya tadi contoh merupakan penerapan dari konsep gender. Apa itu gender? Gender itu berasal dari bahasa Latin ya, genus yang artinya jenis atau tipe. Gender, ingat ya, gender itu berbeda dengan seksual. Kalau seksual itu adalah perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. Jadi secara jenis kelamin, secara seksual antara laki-laki dan perempuan itu pasti berbeda. Ya, laki-laki dan perempuan berbeda dalam segalanya secara biologis. Ya, berbeda dalam hal kromosomnya atau DNA-nya, berbeda dalam hormonnya, dan berbeda dalam hal alat reproduksinya. Itu adalah perbedaan secara biologisnya untuk seksual. Sementara gender adalah ya, sifat atau perilaku yang berbeda yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara sosial atau secara budaya. Jadi konsep yang melekat pada gender itu tergantung dari nilai-nilai budaya yang ditanamkan pada diri seseorang tadi. Ya, jadi bukan secara seksual, ya, bukan secara biologis. Tapi ini adalah merupakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara sosial. Ya. Contoh tadi misalnya kalau anak perempuan itu identik dengan bermain boneka, sementara anak laki-laki bermain sepak bola. Gitu, ya. Jadi kalau waktu kecil ada anak perempuan yang bermain sepak bola, kadang-kadang dianggap aneh, gitu ya. Karena apa? Itu nggak cocok. Itu harusnya adalah mainan untuk anak laki-laki, gitu ya. Nah itu adalah gender. Itu adalah penilaian yang terbentuk berdasarkan sistem sosial pada masyarakat dan biasanya cenderung berbeda-beda. Nah, jadi nomor 10 kita dapat tahu jawabannya ya bahwa sosialisasi yang dilakukan tersebut bertujuan untuk membentuk konsep gender.